Inilah Merapi, gunung berapi paling aktif di Indonesia, terletak di antara perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Merapi terbagi dalam beberapa wilayah kabupaten, Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Merapi meletus lagi. Ribuan kubik material vulkanik dimuntahkan dari gunung api paling aktif di Indonesia ini. Awan panas yang akrab disebut dengan wedus gembel turun berlarian, membawa kabar bencana dan kematian, siap menyergap siapapun. Dengan kecepatan luncur hampir 100 km per jam, dengan suhu tidak kurang dari 600 derajat Celcius, wedus gembel menjadi monster bencana mematikan. Kapankah semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri? Ya Allah, tunjukkan jalanmu pada si Alif kecil, agar ia dapat. Merapi menjadi bara raksasa dengan ketinggian suhu yang sanggup mengelupaskan tulang. Begitu tingginya suhu, sehingga dalam beberapa hari, bekas aliran awan panas masih mengepulkan bara ratusan derajat Celcius. Tak kenal waktu, begitulah material vulkanik super panas muntah dari kawah Merapi siang dan malam. Kilat menyambar, hujan pun turun, semakin basah hatinya yang resah. Kapankah semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri? Ya Allah, tunjukkan jalanmu pada si Alif kecil, agar ia dapat menahan cobaan. Nun jauh di sana 100 km dari puncak Merapi di sebuah gedung, sekelompok orang tengah berembuk. Ya, inilah suasana kantor pusat FKAM, Forum Komunikasi Aktivis Masjid di Solo, sebuah lembaga dakwah dan sosial yang beberapa kali terjun dalam penanganan krisis dan bencana alam. Dalam penanganan bencana Merapi ini, alhamdulillah kami telah berpengalaman dari tsunami Aceh, kemudian tsunami di Pangandaran. Selain itu di gempa di Jogja dan di Klaten, juga di longsor di Tawangmangu. Setelah rapat membentuk tim tanggap darurat, FKAM menerjunkan tim surveyor untuk menentukan titik yang dapat dijadikan sebagai posko. Titik pertama posko FKAM berada di SD Gelagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Hanya berjarak sekitar 6 km dari puncak Merapi. Namun, usia posko itu tidak berlangsung lama. Seburan awan panas memaksa relawan FKAM pindah posko ke Balai Desa Gelagaharjo, radius 12 km dari puncak Merapi. Di Magelang, posko FKAM dipusatkan di Pondok Pesantren Amanah
Desa Kauman, Magelang. Lokasinya berseberangan dengan gedung Pastoral Van Liede yang dikenal sebagai pusat misionaris Katolik terbesar dan tertua di Indonesia. Sama seperti Pondok Amanah, gedung Van Liede pun digunakan untuk menampung para pengungsi. Bedanya kalau Pondok Amanah luasnya hanya sekitar 400 meter persegi, sementara Van Liede luasnya setara dengan 1 RT. Di Yogyakarta, posko FKAM mengambil lokasi di depan pintu keluar Stadion Maguwo Harjo Sleman. Disinilah pusat pengungsi terkonsentrasi. Pada masa puncaknya, gedung olahraga ini menampung sebanyak 22.000 orang. Hampir sama dengan Magelang, posko FKAM di Klaten pun berseberangan dengan gereja. Tepatnya di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Mohon ampunan yang kuasa, agar berkah dan sejahtera. Sedangkan di Boyolali, posko FKAM ada di Masjid Al-Barokah, Desa Melusuk, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Pada tanggal 14 November, tim relawan FKAM Boyolali memutuskan untuk masuk ke Desa Selo, hanya berjarak 4 km dari puncak. Sebuah masjid menjadi posko penyimpanan logistik FKAM. Seiring dengan pembangunan posko di beberapa titik kritis, sejalan dengan perkembangan krisis Merapi yang makin tak bisa diprediksi, FKAM memobilisasi relawan dari kawasan Solo dan sekitarnya. Gayung bersambut. Di hari itu pun, ribuan nasi bungkus berhasil dihimpun dalam waktu kurang dari 10 jam. Anggota yang ada di daerah berduyun-duyun mendaftarkan diri sebagai relawan guna bergabung dengan sesama relawan FKAM yang berasal dari daerah radius bencana. Tugas pertama para relawan itu adalah membangun posko sebagai tempat hunian untuk para pengungsi. Selain itu, para relawan FKAM juga terjun langsung dalam mengevakuasi penduduk. Suasananya sangat mencekam sekali setelah kita di-briefing dan disuruh oleh Satkorlak untuk membantu mengevakuasi para pengungsi itu. Kita betul-betul membantu menaikkan para pengungsi itu ke dalam truk, dalam kendaraan-kendaraan yang sudah disediakan sebelumnya, dan kita betul-betul mengangkat para pengungsi itu dari bawah itu seperti melemparkan barang. Berbagai kisah mereka alami, dari yang mengharukan hingga yang mencekam. Ketika turun pertama, jadi setelah mulai terlihat turun hujan lumpur, itu saya sempat membawa seorang ibu-ibu yang tadinya berjalan bersama dengan suami dan anaknya. Kemudian saya membawa ibunya, kemudian anak dan suaminya ini dibawa oleh orang lain, motor orang lain. Sehingga pada waktu sepanjang perjalanan kurang lebih 300 meter itu, saya merasa sangat berdosa karena saya merasa telah memisahkan keluarga tersebut. Tapi akhirnya saya terhibur karena saya terhibur karena ibu-ibu tadi ngomong biar nanti saya cari di pengungsian, Mas. Yang sangat saya syukuri karena sepanjang perjalanan itu pohon-pohon itu pada tumbang, pohon nangka yang besar-besar, kemudian pohon alpukat, pohon jambu, kemudian pohon bambu yang tak terhitung. Mungkin ada ratusan pohon bambu yang ambruk itu, yang ambruk ke jalan itu. Sementara selalu yang ambruk itu yang berada di belakang saya. Jadi ketika saya sudah lewat, baru pohon-pohon itu baru ambruk. Betul sekali, di sebelah barat sekitar 300 sampai 400 meter dari Balai Desa Gelaga Harjo, kita mendapatkan seorang nenek-nenek yang terbakar dari
paha sampai kaki, yang saya betul-betul melihat kainnya yang untuk kalau orang Jawa itu pakai tapeh itu terbakar sampai bawah. Kita angkat pakai sarung, kita buat tandu, ya, sarung 2 kasih kayu kita angkat, kemudian kita titipkan ke mobil besar yang waktu itu masih ada 1 mobil pick up dengan 1 sopir. Dan juga kemudian beberapa saat kemudian kami masih menyisir lagi tempat-tempat atau daerah-daerah yang dimungkinkan masih ada yang tertinggal, sampai akhirnya kita mendapatkan 3 orang, ya 3 orang yang 2 orang dalam keadaan pingsan, entah pingsan atau entah sudah meninggal karena kondisinya gelap, listrik mati, kemudian kabut, kemudian juga masih dalam keadaan turun hujan. Ini saya nggak sempat melihat apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Yang jelas yang 2 orang ini langsung kita evakuasi, kita gotong rame-rame, ada sekitar 4 atau 5 orang itu beserta relawan lokal itu. Kita naikkan ke dalam mobil. Saya melihat seorang ibu-ibu, ya sekitar umur 40-45 tahun, itu menangis, menjerit. Ya, kemudian saya tawari untuk memakai masker karena memang waktu itu hujan juga masih hujan abu. Tapi ibu-ibu ini menjawab, dia nggak bisa pakai masker. Saya berpikir, mengapa hanya sekedar pakai masker saya nggak bisa. Kemudian saya keluarkan lampu senter saya yang tinggal kecil sekali nyalanya karena semalaman sudah saya pakai. Kemudian saya lihat jari-jari tangan ini seperti pisang dikupas. Jadi kulitnya ini sudah pada terkupas, sama di dalamnya tulangnya sudah nggak ada. Tulangnya nggak ada. Jadi kemudian ada relawan lokal itu sampai mau muntah karena dia mungkin nggak tahan melihat jari-jari yang sudah tidak ada tulangnya. Kemudian saya begitu seterusnya kita juga angkat ke dalam mobil karena kita nggak tega dan memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Setelah itu saya masih melihat ada seorang nenek-nenek di sebelah timur Balai Desa Gelagah Harjo itu yang ditinggal oleh keluarganya. Jadi dia ditinggal dalam keadaan terbaring di di tempat tidur. Kemudian saya tanya, "Mbah, kok nggak turun gimana?" Mbah ini menjawab, "Lah gimana Mas, saya nggak bisa jalan. Anak-anak saya sudah pergi. Kalau memang saya harus mati di sini ya biarlah Mas saya mati di sini." Kemudian saya keluar. Sampai di luar rasa kemanusiaan saya tidak tega kalau untuk meninggalkan nenek ini sendirian di rumahnya. Pada waktu itu kami tinggal beberapa orang saja dan kendaraan kami sudah ada boncengannya semua. Artinya kita untuk membawa nenek-nenek ini kayaknya sudah tidak memungkinkan. Kemudian saya juga menggotongnya, mengangkat sendirian. Pada nenek-nenek ini sangat gemuk, sangat berat sekali. Saya sangat keberatan membawanya sehingga jarak sekitar 300 meter saya bawa ini sampai saya beberapa kali istirahat, dan saya bawa sampai saya menemukan seorang yang membawa motor sendirian. Kemudian saya titipkan, saya minta untuk dibawa turun ke bawah dan seterusnya untuk dibawa ke pengungsian. Pada waktu itu sekitar jam 1 ketika saya beristirahat di rumah warga karena memang nggak memungkinkan untuk terus berjalan, saya sempat telepon kepada seorang teman saya yang ini teman sahabat saya sangat akrab. Saya minta untuk didoakan semoga saya selamat. Saya sempat nangis waktu itu. Kemudian setelah itu saya juga telepon kepada keluarga saya, terutama istri saya di rumah karena keberangkatan saya juga tidak diketahui kemana saya berangkat ya. Jadi ibu saya, istri saya itu nggak tahu kalau saya pergi ke Merapi. Saya telepon ke rumah, saya mengabarkan bahwa saya berada di Merapi dan ini Merapi meletus, bahkan letusannya ini diperkirakan lebih besar dari letusan yang pertama pada tanggal 26 Oktober itu. Ibu saya, istri saya nyetel TV itu ya, jam segitu memang belum ada siaran. Setelah subuh mereka menghubungi saya lagi dan menanyakan keadaan saya dan seterusnya. Ketika turun itu memang di briefing untuk apapun yang terjadi, semua relawan dari posko kami untuk turun ke kampus UPN. Tapi sungguh saya betul-betul teringat anak saya, teringat keluarga saya, ibu saya. Bagaimana seandainya itu terjadi pada diri saya? Ya, saya harus kehilangan anak saya harus berpisah dengan istri saya harus berpisah dengan ibu saya, dan memang ketika mengevakuasi itu betul-betul
banyak sekali orang tua yang meninggalkan anaknya, kemudian suami yang kehilangan istrinya. Sampai ketika saya saya mengangkat itu, saya teringat ketika mengangkat seorang ibu-ibu dengan menggendong anaknya yang masih kecil ke dalam truk itu, ibu-ibu itu bilang ke saya, "Mas, anak saya 3 mas, baru katut satu orang mas, masih 2 orang lagi yang belum ke bawah mas." Kemudian ada lagi satu keajaiban yang menurut saya ini adalah merupakan Allah menunjukkan kekuasaan kepada saya. Jadi sekitar 300 meter dari posko yang kita tempati waktu itu, sekitar 300 atau 400 meter itu semuanya hangus terbakar, terbakar oleh awan panas. Sementara di posko kita yang jaraknya hanya sekitar 300 sampai 400 meter itu kita mendapati lumpur yang dingin. Jadi saya sempat berpikir meletusnya bersamaan, keluar dari tempat yang sama, waktunya bersamaan, tapi yang dikeluarkan dari Merapi ini kok sangat berbeda sekali. Di sekian ratus meter dari tempat kami itu ya kita bisa lihat sendiri di siaran TV, di foto-foto, di koran-koran itu bahwa tumpukan pasir sedemikian rupa, pohon-pohon begitu kering sedemikian rupa, tapi posko kita itu kok yang turun itu lumpur, sehingga kita tidak merasakan panas karena memang lumpur kemudian barengan dengan hujan. Saya sangat bersyukur sekali dan ini sungguh suatu keajaiban. Karena kalau Allah menghendaki lain, ya mungkin korbannya lebih banyak. Karena waktu itu yang berada di pengungsian itu ribuan orang. Saya melihat ada sekitar 4 atau 5 tenda komando yang berdiri itu, dan itu setiap tenda itu saya perkirakan kalau 200-an orang ada. Belum lagi yang berada di masjid, di dapur umum, di rumah-rumah warga sekitar pengungsian itu sangat banyak. Sehingga sangat ajaib, sangat luar biasa. Seandainya Allah berkehendak lain, sehingga awan panas yang kita sebut sebagai wedhus gembel itu arahnya ke ke Balai Desa Glagaharjo yang jaraknya tidak jauh dari Cangkringan itu, ya kita nggak bisa bayangkan mungkin ribuan orang akan terpanggang oleh wedhus gembel itu. Malam itu ada letusan dan langsung mengenai kami semuanya. Alhamdulillah malam itu hujan deras sehingga lumpur yang tebalnya sekitar 10-15 cm itu tidak panas. Saya berpikir kalau malam itu tidak hujan, apa jadinya seluruh pengungsi dan relawan waktu itu. Ternyata Kali Gendol itu dengan jalan yang kita lewati itu cuma sekitar 500 meter. Karena 3 hari setelah kejadian kita survei ke sana, seluruh tumbuhan pohon-pohon yang berada di samping Gendol itu kering kerontang. Saya bisa membayangkan ketika kita kemarin 2 mobil dari FKAM dan Infokus itu menyusuri Kali Gendol, pasti akan kita kena awan panas itu. Pada waktu itu hanya berdoa, ya Allah berilah kekuatan kepada kami sehingga kami bisa sampai kepada lokasi yang lebih aman. Karena benar, karena napas kami sudah sesek, napas kami sudah menahan, karena hampir kami tidak kuat. Apalagi teman-teman yang berada di mobil itu sudah kehilangan kekuatan untuk berjalan. Tapi saya kemarin teman-teman itu berdoa, Kang, kita itu belum memegang amanah yang lebih besar, Allah pasti tidak akan menghabiskan kita, sehingga itulah yang menguatkan kita. Kita lepas dari satu bahaya menuju bahaya yang satu, karena posko yang pertama itu cuma jaraknya sekitar 5 kilo dari atas, sedangkan posko yang kedua ini jaraknya sekitar 16 kilo dari puncak Merapi. Begitu bayangkan ya, lepas dari bahaya satu ke yang satu lagi, ternyata kita diberi oleh Allah keselamatan. Alhamdulillah masyarakat itu menganggap para relawan, terutama karena relawan yang paling akhir itu dari FKM, kebetulan relawan FKM itu sambutannya sangat bergembira sekali, apalagi Pak Camat, Pak Dukuh ya, karena kita melaporkan evakuasi terakhir itu mobil kita isi seluruhnya pengungsi. Kita teman-teman dari relawan cuma bergelantungan di pinggir-pinggir, ya ibu-ibu anak-anak kita masukkan sekuat tenaga mobilnya itu. Lalu kita laporkan kepada Pak Camat kondisi di sana, bahwasanya masih ada 100 pengungsi, maka para aparat itu sudah berterima kasih, apalagi para pengungsi karena sudah lama memang awalnya kita sudah bergabung dengan
pengungsi itu dari awal Merapi erupsi pertama, sehingga kedekatan kami dengan pengungsi itu sangat dekat sekali. Apalagi kita berani mengevakuasi pengungsi itu terakhir. Apakah di antara dengan lembaga-lembaga Islam tadi itu ada koordinasi atau kerjasama antara FKM dengan lembaga-lembaga tadi itu, Mas? Kalau di sini kita belum, Pak, belum ada koordinasi karena di sini saking banyaknya pengungsi sehingga setiap elemen yang melakukan pendampingan itu semua sudah mempunyai matku sendiri-sendiri, punya sasaran sendiri-sendiri. Jadi sudah tidak terjadi perebutan sasaran. Ada mungkin dari satu tanggapan yang kurang mengenakan gitu dari pengungsi, kamu misalnya saya ini butuh uang, butuh makan, kok kamu datang hanya memberikan spirit sabar saja gitu? Insya Allah belum ada. Belum ada ya? Belum ada, insya Allah. Oke. Mas Pras, kita sedikit setback ke belakang sebelum mereka ke sini. Mas Pras juga terlibat dalam evakuasi sebelumnya, Mas ya? Oke, terakhir. Ya. Bisa Mas Pras sedikit gambarkan tentang suasana evakuasi yang paling berkesan bagi Mas Pras sendiri? Oke. Yang paling berkesan memang yang terakhir. Kita kelas balik dari awal dulu. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali karena Allah sangat banyak memberikan kemudahan kepada kita. Dari awal itu kita mendirikan posko, kita memilih tempat di Glagaharjo itu dari awal belum pernah sama sekali tersentuh oleh awan panas. Itu yang jadi catatan bagi kita. Itu sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah terjadi erupsi yang beberapa waktu lalu sebelum kemarin terakhir hari Jumat itu kebetulan juga hari Kamis ya. Hari Kamis itu juga terjadi erupsi, Kamis dini hari jam 12. Itu alhamdulillah posko dan para pengungsi di Glagaharjo juga tidak terkena imbasnya. Baru hari Jumatnya itu kita pindah dari posko yang pertama, kemudian pindah lokasi ke Balai Desa Glagaharjo. Dan setelah di situ kemarin terakhir malam Jumat ya, malam Jumat dini hari tanggal 5 itu menjelang jam 12 dari Satkorlab itu baru ada instruksi untuk membangunkan para pengungsi dan para relawan yang sedang istirahat. Padahal mestinya posisi waktu itu kita sudah mulai evakuasi. Nah itu yang membuat kita agak kaget di situ. Kenapa informasi itu bisa telat sampai ke kita? Jadi setelah kita baru membangunkan para pengungsi dan para relawan, tiba-tiba dari arah utara agak ke barat itu sudah mulai muncul angin panas yang sudah mulai berhembus itu. Dan kita baru mulai evakuasi. Ternyata memang gunungnya sudah mulai meletus dan akhirnya material yang dari Gunung Merapi itu sudah sampai ke posko kita, sehingga sudah sangat terasa sekali panasnya. Dan alhamdulillah dengan kesabaran dan dengan keikhlasan dari rekan-rekan relawan FKM ini, semua dari pengungsi sudah kita evakuasi untuk naik ke truk, kemudian mereka bisa turun ke bawah. Akhirnya kita sendiri yang terakhir posisi, Pak. Kita yang paling akhir untuk mengevakuasi diri. Dan waktu itu memang sudah mulai terlihat kepulan asap dari awan panas itu. Dan setelah kita sadari bahwa awan panas itu sudah tinggal berjarak 200 meter di sebelah barat kita, sebelah samping kanan kita baru mengevakuasi diri. Alhamdulillah semuanya bisa terselamatkan atas takdir Allah. Suasana panik tidak hanya melanda pengungsi, bahkan relawan pun demikian. Kendalanya sebenarnya bukannya mereka tidak mau, karena kendalanya salah satunya karena saking paniknya sehingga ada 2 buah truk itu yang supirnya juga ikut panik. Mereka ikut lari duluan, truknya ditinggal. Truk dari mana gitu? Truk dari saya kurang tahu dari mana. Yang jelas itu memang disediakan untuk mengangkut para pengungsi. Truk sipil bukan truk militer. Iya, truk sipil datangnya. Dari kepanikan itu ya? Iya, karena saking paniknya supirnya sendiri lari sehingga para pengungsinya sudah naik truk, 2 truk itu malah kembali turun akhirnya kembali masuk ke barak lagi lah. Itu yang membuat kita agak susah pada waktu itu
yang kita sayangkan sekali itu justru yang lari paling awal itu adalah yang dari kepolisian. Kita lihat ada satu kijang dari kepolisian, alam itu dari polsek atau dari mana, itu lari terberit nomor 1 larinya. Dan bila sudah terlibat dengan ganasnya alam, resiko luka pun tak dapat lagi dihindari. Kalau luka insya Allah ada ya, luka kecil pasti ada, karena posisi itu yang material yang datang ke kita itu sudah terkena hujan sehingga jadi hujan lumpur. Jadi begitu kita mengevakuasi diri itu banyak yang terjatuh, terpleset karena lumpur itu. Jadi luka-lukanya karena kita jatuh gitu Pak. Jadi bukan karena awan panas atau yang kan bukan. Namun Allah Maha melindungi. Sebelum hujan itu memang material terasa panas. Dan alhamdulillah tidak lama setelah itu turun hujan. Itu yang sebuah keajaiban sendiri. Itu kita rasakan sekali. Itu adalah sebuah kemudahan dari Allah SWT. Bisa kita bayangkan kalau itu tidak terjadi hujan, yang datang adalah awan panas. Dan material itu sangat panas sekali Pak. Kita rasakan di tubuh kita itu panas sekali material itu. Tapi karena adanya hujan itu Pak, sekali lagi saya tekankan. Beberapa hari setelah letusan dahsyat itu, tim media center FKM mencoba masuk ke desa tersebut. Desa Gelagaharjo hanya berjarak sekitar 10 km dari puncak Merapi. Hari ini saya tepat berada di Desa Gelagaharjo. Saya berdiri di Kali Gendol dengan latar belakang Gunung Merapi. Dapat Anda saksikan di sekeliling saya, Kali Gendol telah berubah menjadi lautan pasir. Di antara lautan ini ada titik-titik yang menghitam yang merupakan sumber belerang. Di sini dapat kami rasakan yang baunya cukup menyengat, di mana belerang ini masih tampak banyak sekali di antara tumpukan pasir. Untuk mengetahui keadaan sebelum hari ini, saya akan mencoba sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Pak Seswa, kira-kira kapan sekitar sini mulai dievakuasi Pak? Saya waktu ini belum dapat informasi dari pihak yang berwajib, jadi saya cuma menunggu besok hari apa yang berwajib memberitahu kepada masyarakat kami. Tepatnya di sini sebelum perkampungan Pak ya? Ya. Hari keberapa semenjak Merapi meletus ini warga diungsikan Pak? Ya, hari Jumat malam itu baru kejadian, jadi hari Jumat pagi itu baru diungsikan. Ada korban jiwa Pak dari warga sekitar sini? Sekitar sini banyak warga yang korban, tapi belum semua diketemukan. Hingga hari ke-10, semenjak wedus gembel dan disusul lahar dingin mengguyur, desa ini masih tertutup. Terjangan awan panas masih terasa jejaknya. Asap masih mengepul dari batang pohon yang luluh diterjang wedus gembel, meski sudah sepekan lebih berlalu. Sungai Kali Gendol sebelumnya memiliki kedalaman kurang lebih 8 hingga 10 meter di bawah permukaan tanah. Namun kini Kali Gendol berubah menjadi benteng pasir dan batu berbelerang setinggi 5 meter. إلهي يا عزيزا فوق قوم معاني الظلم منهم تستجير إلهي ضيق الدنيا وعذبهم بها أنت القدير. Tidak hanya aliran sungai yang musnah, bantaran sungai radius 30 meter pun tidak luput dari ganasnya wedus gembel.
Inilah salah satu rumah yang menjadi korban wadus gembel. Tampak seisi rumah dipenuhi dengan debu. Tanaman juga ternak tidak luput dari sambaran dahsyatnya wadus gembel. Kisah seorang tua yang kini hidup sebatang kara. Tiada sanak saudara, semua pergi meninggalkannya. Tak ada jalan selain mundur saat terdengar perintah SAR induk dari Hendy Talkie untuk segera turun meninggalkan lokasi tersebut. Sebab jalan hanya cukup untuk satu badan mobil, tidak bisa memutar. Suasana sunyi dan mencekam juga masih terasa saat kami mencoba masuk ke desa tersebut. Inilah Balai Desa Gelagaharjo yang menjadi posko kedua setelah posko pertama di SD Gelagaharjo sebelumnya. Lenyap ditelan lahar dingin dan wedus gembel. Sekarang berada di posko Gelagaharjo, posko di mana FKM pertama kali pada hari kedua telah menempati posisi ini. Ini posisi kita sekarang berada di 12 km, merupakan posko kedua setelah pada hari pertama semenjak letusan Merapi. FKM berada di Desa Gelagaharjo dengan posisi jarak ke puncak sekitar 9 km. Meski tak ada satu pengungsi pun yang tersisa, jejak-jejak kepanikan masih terlihat dengan jelas. Banyak makanan dan minuman dalam kemasan yang masih terbungkus rapi. Demikian pula dengan selimut dan pakaian baru. Semuanya ditinggalkan begitu saja. Meski sebenarnya barang-barang tersebut amat vital bagi para pengungsi. Ya, kalau nyawa yang jadi taruhan, barang semahal apapun menjadi tidak bernilai lagi. Kepanikan dini hari tadi melanda para pengungsi yang selama sepekan terakhir berlindung. Bencana Merapi kali ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Liputan media massa terus-menerus menghiasi media cetak dan elektronik secara masif. Apalagi juga terjadi gempa yang dirasakan hingga 15 km dari Merapi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian atau BPPTK Subandrio menyatakan radius aman diperluas hingga 20 km. Karena itu semua pengungsi di radius di bawahnya harus diungsikan. Simpati masyarakat pun mengalir di tengah bencana lain yang mendera negeri ini, seperti banjir bandang di Wasior, gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai. Letusan Merapi tetap menyedot perhatian masyarakat. Simpati pun berdatangan, berbagai bantuan pun mengalir. Merah putihnya berlumur duka.
Si kecil mutia tak tahu mengapa bencana datang melanda. Sampaikan gundahnya pada purnama. Harapkan cahayanya terangi jiwa. Bagi FKAM, kepercayaan masyarakat menyalurkan bantuannya adalah amanah dunia dan akhirat. Saya kira teman-teman dari FKAM mungkin juga misinya hampir sama dengan kami ya. Kita sama-sama mengemban amanah dan kita berusaha untuk melaksanakan amanah itu sebaik-baiknya sesuai dengan yang dipercayakan kepada kami. Begitu juga dengan teman-teman dari FKM, kita berharap ini kan kerja sosial ya, tapi saya percaya teman-teman FKM nanti bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya karena ini kepercayaan. Tentu saja harapan saya jangan sampai mencederai dari pihak donaturnya, kemudian juga bagi para penerimanya. FKAM sebagai bagian dari umat yang turut mengambil peran meringankan penderitaan korban bencana Merapi ini pun diberi amanah oleh berbagai kelembagaan dan perorangan untuk menyalurkan bantuan mereka langsung kepada korban Merapi. Hanya doa yang tersisa. Rabbana berikan hamba teguh yang tiada terkira, membuka mata dunia. Bantuan yang diterima FKAM dibagi dua. Sebagian langsung diberikan kepada para korban, baik yang berada di posko pengungsian maupun yang berada di tempat pengungsian lainnya. Sebagian lagi disimpan untuk diberikan saat proses tanggap darurat selesai, saat para pengungsi telah kembali ke rumahnya masing-masing. Untuk tahap pertama, tahap tanggap darurat ini kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan saudara kita yang ada di pengungsian. Kita cukupi kebutuhan mereka. Ada yang kita baik mereka datang ataupun kita mendatangi mereka untuk mengantar bantuan dari logistik. Dalam tahap tanggap darurat ini ada juga yang langsung datang, mereka datang ke tempat kami, kita berikan keperluan mereka. Tapi untuk penyaluran bantuan ini kami bagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama itu tadi waktu tanggap darurat, kebutuhan mereka kita cukupi sebisa mungkin begitu dari kami berusaha. Kemudian untuk yang kedua, pada tahap selanjutnya nanti setelah mereka pulang ke rumah, tahap recovery itu mereka otomatis pulang ke rumah itu tidak bisa langsung hidup normal sebagaimana sebelum terjadi bencana. Selain logistik, infrastruktur di pengungsian pun menjadi perhatian FKAM. Di posko Maguwoharjo misalnya, 22.000 pengungsi yang menumpuk yang tersedia 100 WC, sehingga untuk buang air besar, seorang pengungsi harus antri selama 3 jam sebelumnya. Atas dasar inilah, FKAM berinisiatif membangun WC darurat. Apa alasan yang mendasari pembuatan WC umum ini, Mas? Oke, bismillah. Jadi begini, pertimbangan kita yang pertama di sini itu pusat pengungsian yang diutamakan. Semua pengungsi yang dari atas semua setelah meletusnya Merapi pada tanggal 5 kemarin itu kan semua dipusatkan di sini. Sehingga yang ada di sini itu ada sekitar
22.000 jiwa. 22.000 jiwa bisa kita bayangkan dengan WC yang seadanya. Kemudian di sini ada sekitar 100 WC. Bisa kita bayangkan 100 WC untuk melayani 22 jiwa, sehingga kita mulai tergerak untuk berusaha semaksimal mungkin harus adanya WC darurat dari kita, sehingga inilah yang bisa kita usahakan untuk mengadakan WC. Terus untuk sementara kita membuat 10 WC dari ini. Insya Allah nanti di hari-hari kemudian insya Allah akan kita tambah. Ya, rencana dari FKM sendiri akan membuat berapa unit WC darurat ini, Mas? Paling tidak 30 ya? 30 nanti ditambah ada WC-WC darurat yang sudah dibikin oleh PU, Dinas PU itu nanti ya insya Allah mudah-mudahan bisa sangat membantu para pengungsian yang di situ. Bisa Mas Pras gambarkan nggak tentang kesulitan antrian itu? Misalnya saya dengar antri jam 6 kemudian baru dapat giliran masuk WC atau kamar mandi jam 8, itu bisa gimana, gambaran itu gimana? Oke, jadi bukan jam 6 Pak, jam 4 bahkan jam 3 sebelum subuh itu sudah mulai terdapat antrian panjang sekali di WC-WC yang disediakan oleh stadion. Itu biasanya masuk kamar mandi itu baru jam 6, jadi sekitar 2 jam kemudian baru bisa masuk. Hanya untuk buang air? Hanya untuk buang air ataupun cuci muka ataupun wudhu barangkali yang muslim. Itu beberapa hari awal-awal mereka datang ke sini. Itu pun dengan kondisi WC yang darurat, Mas, ya, soal kebersihan itu masih nomor 17 sekian. Oh, gitu ya. Dan ketika satu hari dipakai para pengungsi itu air saluran pembuangan itu sudah mampet. Jadi kayak banjir di depan itu. Kalau WC yang dibangun oleh FKM ini strukturnya dirancang untuk tahan berapa lama ini, Mas, rencana? Ini ya bisa lama ini, Pak. Karena ini semi permanen. Semi permanen ya paling tidak bisa 5 sampai 10 tahun depan masih bisa. Gitu ya. Cuman ini untuk dindingnya kita bikin sementara kayak gini, jadi pakai terpal. Untuk mengirit Bencana Merapi tidak hanya mengakibatkan kerugian material. Selain kehilangan harta benda dan sanak kerabat, mental para pengungsi pun harus mendapat perhatian. Di samping pemenuhan kebutuhan fisik, mereka pun perlu pendampingan rohani. Ya, untuk dakwah FKM Boyolali itu sendiri, kami kemarin sudah mengadakan pengajian umum ya, yang di tempatnya Pak Sumadi yang diisi oleh beliau Ustadz Asrori, dan di situ juga kita bersama anak-anak itu mengadakan TPA di situ. Mungkin jumlahnya kurang lebih 20 sampai 25-an begitu. Sekitar pertama kali kita ngisi itu, respon yang semula masyarakat pengungsi ini kurang begitu antusias untuk kepada Islam ya. Mereka sudah mulai diantaranya dengan berkerudung bagi yang wanita, kemudian juga mulai nampak ada aktivitas berangkat ke masjid. Putra-putranya dititipkan ke posko kita untuk mengadakan TPA, ikut kajian, membaca Al-Quran itu. Pendampingan rohani semacam ini tidak hanya mengingatkan mereka untuk selalu menjaga ibadah, namun juga berdampak positif bagi kondisi jiwa mereka. Kemarin kita memang berusaha untuk semuanya baik, bagi apa yang ditimbangkan oleh orang lain semuanya baik bagi para pengungsi ini. Dari yang semula itu nggak murung, mereka itu sangat tidak menerima kenyataan, akhirnya ada yang senyum, kemudian minta lagi untuk diadakan kajian-kajian lebih lanjut, lebih intens lagi, semacam itu. Jadi yang kita programkan sejak awal itu sebenarnya program pendampingan, Pak. Program pendampingan. Namun dari awal kita di sini, alhamdulillah dari berbagai donatur itu masuknya bantuan itu ke posko kita, sehingga kita jadi punya 2 program. Yang pertama mensalurkan bantuan itu kepada para pengungsi, kemudian yang kedua kita program pendampingan. Program pendampingan ini kita mulai malam hari setelah Isya itu kita sebar, kita tugaskan semua relawan untuk mengadakan pendampingan, langsung terjun ke pengungsian, kemudian melakukan wawancara dan memberikan spirit atau semangat kepada para pengungsi supaya tidak bersusah hati. Itu yang pertama. Yang kedua kita mengirim tim dai juga.
tim dai dari Jogja ini kita himpun, kita kirim, dan waktunya juga malam jam 7 setelah Isya itu kita kirim untuk mengadakan tausiah. Kita lihat indikasi dari keberhasilan dari dakwah kita itu adalah dengan bertambahnya jumlah jamaah yang sholat di musola darurat. Awal itu yang sholat itu dari awal cuman relawan dari kita sendiri, kemudian relawan-relawan yang lain. Kemudian setelah hari kedua kita lakukan pendampingan kepada para pengungsi ini, dan alhamdulillah subuh hari kedua itu sudah terjadi penambahan jumlah jamaah. Alhamdulillah dakwah kita cukup diterima di sini. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam telah memberikan tuntunan yang jelas baik di kala suka maupun duka. Ini yang terbaik dari Allah, kata penasihat tersebut. Raja kemudian bertanya, mengapa selalu kau katakan ini ada yang terbaik menurut Allah? Kata si penasihat, andai saya tidak dipenjara dan saya ikut dengan raja, tentu saya juga menjadi korban dari raja kanibal tadi. Kenapa? Karena tidak ada cacat dalam tubuh saya. Maka ini adalah yang terbaik dari Allah. Termasuk ketika dia dipenjara, ini adalah yang terbaik dari Allah. Ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Bagaimana melihat sebuah keadaan, bagaimana melihat sebuah kondisi, dan kemudian kita mampu berkata, saat ini, inilah yang kemudian terbaik menurut Allah. Ini adalah kemudian kondisi yang terbaik menurut Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tidak seperti Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij. Kebanyakan manusia itu suka berkeluh kesah. Kalau mereka mendapatkan kenikmatan, mereka kikir. Tapi kalau mereka mendapatkan kesusahan, mereka berkeluh kesah. Kecuali beberapa orang. Nah, semoga kemudian kita menjadi orang-orang yang mampu melewati semua ini tanpa keluh kesah. Melewati semua ini tanpa perlu kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Melewati semua ini tetap dengan semangat kita. Karena dengan keluh kesah pun tidak merubah keadaan. Dengan keluh kesah pun tidak mengurangi beban kita. Hanya dengan semangat, hanya dengan kesabaran, dan hanya dengan keikhlasan, maka kita mampu melewati semua cobaan dan tantangan yang kita hadapi sekarang. Bagian dari pelayanan rohani, FKAM memberi perhatian khusus kepada pengadaan sarana ibadah. Kemudian juga mendirikan sarana ibadah berupa masjid atau musola darurat. Masjid dan musola darurat kita dirikan di Jogja, kita dirikan, kemudian di Klaten, itu di Gelarsena, kemudian ada di Prambanan, itu juga sudah kita dirikan di sana. Kemarin di Gelarsena ya, Gelarsena itu mendirikan masjid, sudah kita berikan sound system satu set itu. Selain tempat ibadah darurat, upaya pelayanan rohani lainnya dari FKAM adalah layanan dakwah keliling. Untuk keperluan tersebut, sebagian dana dari donatur dialokasikan untuk pengadaan sound system portable. Kemarin Boyolali itu mintanya untuk kajian-kajian yang sifatnya kelompok-kelompok di beberapa rumah itu. Ya kita belikan yang portable itu. Nah kita belikan pakai horun gede, ya Mas Yani mesake ngotong-ngotong ya. Ngotong-ngotong. Hal yang tidak boleh luput dalam penanganan pengungsi adalah anak-anak. Sebagai korban bencana, anak-anak cukup rentan terhadap goncangan psikis. Berbagai upaya dilakukan FKAM sebagai bentuk perhatian khusus kepada pengungsi anak-anak. Pendampingan anak ini sudah kita kirim 8 orang tadi. Sudah kita kirim 8 orang awat itu, ibu-ibu, mbak-mbak itu kita bekali untuk puzzle mainan anak-anak itu kita bekali. Bencana boleh datang silih berganti, namun anak-anak tetap harus kuat untuk merajut hari esok agar lebih baik. Hujan pun turun, semakin basah hatinya yang resah. Kapankah
semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri. Memindahkan orang-orang dari radius bahaya ke Merapi menuju tempat pengungsian bukan berarti pekerjaan selesai sampai di sini. Justru, disinilah tugas berat dalam waktu yang relatif panjang dimulai. Para pengungsi rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak siap meninggalkan rumah, lalu berpindah ke tempat yang tidak layak menjadi hunian bila dibandingkan dengan tempat tinggal mereka sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah, ternak dan harta demi menghindari bahaya yang mengancam jiwa. Dari semula hidup secara mapan, kini harus tinggal dan tidur berdesak-desakan, melawan dinginnya cuaca hanya berbekal selembar selimut. Makan, minum, mandi, bahkan sekedar buang hajat pun semua harus dilakukan dengan cara antri. Hal itu membuat kondisi mereka mengalami tekanan, emosi yang tidak stabil, mudah marah dan tersinggung, serta gampang berprasangka buruk. Disinilah keikhlasan relawan diuji. Ya, suka dukanya cukup banyak lah. Di antaranya pagi-pagi sekali itu kita sudah harus melayani mereka, bahkan sebelum adzan subuh mereka sudah pada ngantri minta bantuan berupa peralatan mandi seperti pasta gigi, sikat gigi, kemudian handuk. Itu mulai dari sebelum subuh sekitar jam 3 itu mereka sudah pada ngantri, dan setelah dapat paginya, setelah mereka mandi, mereka ngantri lagi untuk mendapatkan super mie atau untuk mendapatkan instan untuk mereka sarapan. Dan kalau tidak ada ya roti seadanya, itu kita harus sabar melayani mereka. Dan antrian itu nanti sampai jam 9, jam 10 malam itu masih ada antrian untuk minta selimut biasanya Pak. Kalau malam itu selimut yang diminta, selimut sama tikar untuk alas mereka tidur. Jadi kita harus mempersiapkan diri secara fisik dan secara mental supaya bisa melayani masyarakat, bisa melayani pengungsi ini dengan sebaik-baik. Adakah pengungsi yang pilih-pilih barang bantuan? Oke, ada beberapa. Bahkan ada kemarin ada seorang ibu dari salah satu pengungsi ini yang dia itu malah ngarani macam-macam, minta yang ini, minta itu, padahal kita belum ada semua pada waktu hari-hari awal kemarin. Sehingga dengan sangat terpaksa sekali yang diminta oleh ibu itu karena memang tidak ada, sehingga kita tidak bisa memberikan. Dan ibu tadi ngeloyor begitu saja dengan ngedumel, wah yang saya minta tidak ada semua, padahal sudah lama-lama ngantri. Adakah pengungsi jadi-jadian yang memancing di air keruh? Kemarin kita indisikan ada beberapa. Mereka mengaku koordinator pengungsian di tempat lain yang jaraknya cukup jauh dari sini. Ada beberapa kemarin yang minta bantuan. Pada awalnya kita sangat percaya dan kita kasih bantuan beberapa yang bisa sedikit bisa membantu mereka. Namun ternyata memang itu terindikasi bahwa itu seperti tadi ada indikasi penyalahgunaan bantuan. Karena kita niat pertamanya itu untuk menyalurkan, untuk membantu para pengungsi, untuk pendistribusian barang. Jadi kita langsung kita kasihkan. Pertama seperti itu, kita kasihkan. Jadi yang sekiranya yang dari pengungsi membutuhkan kita kasihkan semuanya. Terus kemudian lambat laun itu kita perhatikan ternyata dari banyak pengungsi itu yang minta itu banyak yang sama. Intinya itu bahwa kemungkinan yang minta itu tidak berganti seperti itu. Apa langkah FKAM untuk mencegah hal tersebut? Untuk kedepannya kita siasati untuk bantuan untuk hal-hal yang urgent, yang barang kita sedikit tapi permintaan banyak, itu kita langsung lakukan survei. Kita lakukan survei, jadi kita lihat sendiri kebutuhan yang dari pengungsi itu apa, baru kita kasihkan. Cuman dari satu sisi kita berusaha untuk biar merata, tapi di sisi lain kita kadang terlihat terlalu kaku gitu. Jadi yang pertama, kita sejak awal kita mengawal desa Gelagah Harjo, Gelagah Malang, Gelagah Harjo. Itu sejak awal kita
kita kawal di situ, kita bikin posko di situ, sehingga sampai saat ini kita usahakan bantuan yang kita terima itu nanti bisa masuk ke sana, ke Dogarjo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi yang kedua, kalau ada pihak dari luar yang mau meminta bantuan dari kita dalam jumlah yang cukup banyak, nanti kita mensyaratkan adanya surat resmi, surat permohonan resmi yang dibutuhkan tanda tangan dari RT dan RW setempat, dari posko setempat ataupun dari barak setempat. Kemudian yang ketiga, sebelum itu kita berikan bantuan, kita kirim ke sana, itu kita ngirim beberapa personil FKM untuk survei. Jadi apakah betul di sana ada sejumlah pengungsi yang ada di sana. Kalau memang ada, baru nanti kita mengawal sampai ke tempat tujuan, baru di sana diserahkan, kemudian didokumentasikan. Kedepannya dari pihak pemerintah, dari Satpol Pusat itu dibikin pembagian. Jadi untuk poskonya FKM itu dibagi untuk lantai 2 atau lantai teratas. Posko yang 2 itu yang satu untuk lantai dasar, satu untuk lantai yang tengah atau lantai nomor 1, seperti itu. Jadi semua dibagi, alhamdulillah dengan seperti itu, dibagi per kelompok, per regu dan per blok. Itu pembagian distribusi lebih merata, walaupun di satu sisi memang ada indikasi itu memang tetap dikumpulkan di satu tempat. Kira-kira seperti itu. Menjaga agar barang bantuan tidak salah sasaran perlu aturan yang jelas. Di sisi lain, bagaimana agar aturan tersebut tidak menghalangi orang yang benar-benar membutuhkan utuh mendapatkan haknya. Disitulah FKAM dituntut untuk pandai-pandai mengatur. Mereka minta benar-benar membutuhkan. Teman kita tidak tahu karena kita tetap pegang prosedur seperti itu. Kita tidak tahu, tidak kita kasihkan sampai malamnya itu minta alhamdulillah itu karena memang benar-benar ekspresinya membutuhkan, kita kasihkan jarik 1 gitu kan. Tapi beliau mendapatkan jarik 1 tapi kehilangan cucu 1. Seperti itu sampai kita itu tidak habis pikir. Saya langsung merasa sangat bersalah sekali. Saya minta teman untuk mendampingi beliau biar menenangkan beliau. Saya langsung mencari cucu beliau dengan ciri-ciri yang saya tidak tahu gitu ya, karena cuman mbahnya itu ketika saya tanya itu juga bingung gitu kan, karena baru panik kalut bingung, cuman namanya saya lupa namanya siapa, saya cuman berpendapat itu aja nama panggilan. Saya cari sampai di pusat informasi, saya cari tapi tidak ketemu. Alhamdulillah saya ketemu dengan salah seorang tetangganya beliau. Itu menginformasikan bahwa anaknya sudah jalan arah ke tempat mbahnya. Akhirnya saya kembali lagi ke tempat mbahnya. Alhamdulillah si cucu sudah ketemu dengan si mbahnya. Saya minta maaf, saya ngomong ke mbahnya, saya ngomong ke cucunya, jangan pernah tinggalkan si mbahnya. Si cucunya mungkin karena masih kelas 1 SMP ya, karena mungkin penasaran, dia jalan-jalan, si mbahnya sampai bilang gini, mas, wong mau jarik siji we mas, ngasih aku kehilangan putu, sampai seperti itu. Akhirnya, ya yang disalahkan akhirnya kita, karena si mbahnya itu biasa karena memang orang yang pegunungan ya, karena pola pikirnya juga sederhana. Seperti dia disalahkan kita. Itu. Namun tidak semua kisah itu pahit ataupun kecut. Dari barak pengungsian tersemai pula benih-benih cinta dan ukhuwah Islamiyah. Mencari ridha Allah memang sumber kekuatan para relawan untuk tetap sabar melayani para pengungsi. Sebenarnya bagi para relawan FKAM, ini bukan masalah yang berarti. Kebutuhan bantuan pengungsi dapat disampaikan kepada kaum muslimin. Bantuan pun datang. Sikap pengungsi yang kadang tidak mengenakan. Memang, sejak keluar dari rumah, para relawan tidak untuk mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka. Bahaya yang tidak kalah dahsyat yang mengintai para pengungsi yang muslim terutama adalah kristenisasi. Salah satu masalah yang cukup kritis dalam penanganan pasca musibah Merapi adalah perlindungan bagi kaum muslimin dari gerakan kristenisasi yang menebar misi di air keruh. Tawaran fasilitas dan bantuan di tengah ketidakpastian kelangsungan nasib hidup menjadi senjata ampuh untuk menggerogoti akidah dan keyakinan, apalagi bagi kaum muslimin
yang awam. Catatan penting yang didapatkan dari relawan di lapangan adalah program kristenisasi ini berjalan sistemik, bukan muncul dadakan ketika terjadi bencana. Mereka fokus untuk kegiatan bencana di Indonesia. Mereka mengambil kesempatan pada waktu bencana untuk mengkampanyekan program-program mereka. Salah satunya saya tanya khususnya apa program inti daripada Harvest di Indonesia selain untuk membantu kegiatan pengungsi atau para korban bencana. Mereka dengan tegas mengatakan yang kami lakukan adalah penginjilan. Bentuk kristenisasi yang terjadi sangat beragam, mulai yang terselubung hingga yang terang-terangan. Mereka mengadakan berbagai macam kegiatan untuk menaruh simpati. Salah satu programnya yang pernah saya lihat yang terjadi di pengungsian, pagi hari mereka mulai untuk menarik perhatian para pengungsi dengan membagikan susu, kemudian mengajak anak-anak dan memberikan doa kepada para pengungsi yang tua agar tetap bersabar dan lain sebagainya. Kemudian malam hari mereka juga menyetel LCD, menyalakan LCD, kemudian di setel berbagai macam program-program yang mungkin bagi mereka bisa menjadi salah satu jembatan program kristenisasi. Salah satunya yakni dangdutan dan film-film yang mengarah kepada hal-hal berbau Kristen. Nah, kemarin di situ kita menyaksikan langsung terjadi pengkristenisasian secara halus. Salah satunya dengan metode mereka mengumpulkan anak-anak untuk bermain di lapangan, ya, bernyanyi, bermain, suruh mengikuti instruksinya, misalkan untuk saling sapa menyapa, misalkan hai, anak-anak mengikuti hai, kemudian dengan main-main, kemudian dia melontarkan kata-kata salam, anak-anak pun juga ikut salam. Tapi alhamdulillah saat itu dari relawan kita, partner kita yang kalau tidak salah dari Dakwah Bilhal Surabaya, dia langsung memasukkan ambulan ke sana. Saat itu di syuting live langsung oleh Metro TV, dan saat itu juga ada beberapa ustadz yang ikut mengabadikan kejadian itu, dan saat itu juga kita langsung menerobos untuk membagikan susu kepada anak-anak muslim juga yang ada di gereja tersebut. Wilayah Blabak di pabrik kertas. Nah, di situ itu ada beberapa laporan dari relawan kita yang ditugaskan di sana. Jadi ada acara-acara yang tertutup. Jadi yang mana tidak boleh semua orang mengikuti, ya hanya orang-orang tertentu yang di ruangan yang berbeda. Jadi beberapa indikasi yang sempat kita jumpai ketika awal kita mencoba masuk membuka posko di wilayah Boyolali ini, tepatnya di wilayah Musuh, di lereng Merapi. Jadi kita langsung berkunjung ke tempat Pak Lurah itu. Di sana kita temukan satu indikasi bahwa beberapa bentuk sumbangan-sumbangan yang ternyata memang itu dari donatur para misionaris itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di situ label di dus, baik kaos yang disumbangkan maupun bentuk sembako, mie dan sebagainya, itu ada tanda salib, dan itu nyata-nyata kawan-kawan sempat menyaksikannya. Itu salah satu diantaranya yang kita jumpai di rumah Pak Lurah pertama awal kita mencoba masuk. Jadi ini satu bukti bahwa adanya kepentingan tertentu, kelompok tertentu. Temuan lain yang digali para relawan, sebagaimana yang terjadi di Muntilan, seluruh warga satu desa dikumpulkan di sebuah sekolah Kristen. Kemudian panitia setempat memisahkan pengungsi Muslim dan Kristen dalam kelas berbeda secara zigzag. Kelas A untuk Muslim, kelas B untuk Kristen, kelas C untuk Muslim, kelas D untuk Kristen. Demikian seterusnya.
Lalu di kelas Kristen diadakanlah kebaktian dengan ceramah pendeta yang sangat bisa didengarkan dengan jelas dari ruang sampingnya. Ketika ada yang menuding ini bagian dari kristenisasi, panitia pun menampik dengan alasan kebaktian diadakan di ruang pengungsi Kristen. Menyadari bahaya yang mengancam sudah di depan mata, FKAM pun merekrut relawan dari kalangan dai. Mereka yang bisa mengajarkan ilmu keislaman, mendakwai para korban bencana Merapi, baik saat mereka masih tinggal di tempat pengungsian maupun saat mereka telah kembali ke rumahnya masing-masing. Spesifikasi relawan yang dibutuhkan pun meluas. Tak sekedar mereka yang memiliki kemampuan fisik yang kuat, namun juga mampu untuk berdakwah. Untuk itulah, FKAM menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah lain di Solo dan sekitarnya, tak terkecuali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Semua pergi meninggalkannya. Terukir di wajahnya penyesalan tiada tara. Kehidupan di masa muda penuh dengan noda dan dosa. Tak akan kembali saat-saat yang pernah terjadi. Kini tinggal hanya impian kehidupan di masa silam. Doa dan air mata sebagai pelepas duka lara. Mohon ampunan yang kuasa agar berkah dan sejahtera. Terukir di wajahnya penyesalan tiada tara. Kehidupan di masa muda penuh dengan noda dan dosa. Tak akan kembali saat-saat yang pernah terjadi. Kini tinggal hanya impian kehidupan di masa silam. Doa dan air mata sebagai pelepas duka lara.
bum